balik lagi bareng saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu di awal tahun 2024. Wow, semoga awal tahun ini menjadi awal yang sangat baik buat kita semua ya teman-teman. Khususnya untuk perencanaan keuangan di awal tahun 2024 dan setahun ke depan. Halo Kak San _ project 32, semoga sehat-sehat selalu semuanya. Dan hari ini di Investi pada hari Rabu kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu narasumber yang asik lah pokoknya. Beliau bernama Ben Sfiria, merupakan founder of Billionaire Saham. Kita sambil nunggu ya. Sambil nunggu benchnya masuk ke sini, kita bakalan ngomongin perencanaan keuangan tahun 2024. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kira-kira coba saya pengen tahu apa resolusi kalian di tahun 2024. Coba ketik dulu kita sambil menunggu comments-nya ya masuk ke IG Live ini. Ayo coba absen dulu, kira-kira resolusi 2024 kalian apa dan tantangan terbesar di tahun 2023 apa? Saya pengen tahu nih. Apakah ada kesulitan dalam mencapai goals di tahun 2023 atau kalian menjalankan resolusi yang dibuat tahun 2022 kemudian tahun 2023 belum semuanya untuk dicapai dan 2024 kalian finishing atau mengaplikasikannya resolusi sebelumnya. Wow, Kak ZMTXV beli saham dan kripto. Jangan lupa buat teman-teman juga mau beli instrumen keuangan apapun, jangan lupa untuk disesuaikan dengan tujuan investasi dan juga profil risiko. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen berinvestasi tapi yang bingung nih analisisnya, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk investasi reksadana. Kenapa? Ketika teman-teman berinvestasi di reksadana, itu ada pihak yang bernama manajer investasi. Jadi dana yang kalian investasikan akan dikelola oleh manajer investasi dan selanjutnya akan diinvestasikan lagi ke berbagai macam instrumen keuangan seperti instrumen pasar uang, terus obligasi dan juga saham. Jadi teman-teman bisa nih berinvestasi di Saya Kaya. Ada beberapa kategori reksadana yang ada di Saya Kaya dan teman-teman bisa berinvestasi sesuai dengan tujuan investasinya sendiri. Misalnya teman-teman pengen untuk dana pensiun, terus untuk pernikahan, dana pendidikan anak. Kalau misalnya agak sedikit mager nih untuk bikin portofolio sendiri, di Saya Kaya sudah menyediakan fasilitasnya. Atau teman-teman yang punya kreativitas dan goal sendiri, kalian bisa membuat portofolionya dengan cara ya tinggal ke bagian home, terus create portofolio, bisa di-upload foto tujuan atau resolusi kalian di tahun 2024 atau lebih dari tahun 2024, kemudian kalian bisa berinvestasi di sana. Kita sambil tunggu ya narasumber kita yang satu ini. Kita bakalan diskusi tentang perencanaan keuangan di tahun 2024. Saya penasaran nih buat teman-teman semua, apa yang menurut kalian tuh paling sulit pada saat kelola keuangan? Coba kalian bisa ceritakan, bisa tulis di kolom komentar. Dan apa keresahan yang paling sulit yang kalian rasakan ketika mengelola uang? Apakah itu soal budgeting, terus soal mengalokasikan dana, atau soal meningkatkan income? Ayo coba, saya juga pengen tahu nih, kira-kira siapa tahu kita bisa diskusi bareng kan dan ngomongin topik hari ini soal perencanaan keuangan di tahun 2024.
Untuk teman-teman mungkin ada yang di luar Jakarta atau ada yang di Jakarta, saya doakan semoga sehat-sehat semua, tidak hanya sehat secara fisik, mental, tapi portofolio investasinya juga sehat. Nah, kalau ngomongin soal perencanaan keuangan, ada beberapa tantangan sih memang di dalam perencanaan keuangan, yang mana yang pertama tantangannya ya kita kadang bingung ya kan, tujuan untuk keuangan atau resolusi kita itu apa aja. Ya kita sebenarnya balikin lagi, sebenarnya kita mau apa, kita mau ngapain di tahun 2024, atau kita kan hidup lebih dari 3 tahun ya, berharapnya ya lebih dari 5 tahun dan lebih dari 20 tahun. Nah kita harus tahu tuh tujuan kita dalam jangka panjang tuh untuk apa, dan ingin mendapatkan atau mencapai goals apa, itu kita harus memetakan. Jadi mau nggak mau secara keuangan ya kita harus budgeting juga, kita harus tahu anggaran-anggaran yang diperlukan kira-kira apa saja, kemudian bagaimana solusinya. Dan ya banyak hal lah yang harus kita perhatikan. Kita sambil nunggu ya. Nunggu untuk narasumber satu ini yang bakalan diskusi juga soal perencanaan keuangan antara saya dan juga beliau. Beliau merupakan founder dari Billionaire Saham. Kita sambil tunggu. Sebentar. Oke. Sambil kita nunggu nih teman-teman, coba dong cerita apa yang kalian resahkan ketika kalian rencanain keuangan atau pada saat investasi. Di sini ada yang masih bingung nggak? Sebenarnya saya kaya itu apa sih? Di sini ada yang masih bingung nggak? Mungkin saya bisa sedikit sharing buat teman-teman semua. Saya kaya adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa aplikasi penjualan reksadana, atau ya teman-teman pernah mendengar Apert, agen penjual efek reksadana. Dan teman-teman bisa berinvestasi di sana. Kalau misalnya analoginya itu reksadana apa sih? Reksadana itu sebuah wadah yang di dalamnya berisi dana-dana investor. Jadi misalnya teman-teman investasi ke reksadana, nah dana teman-teman itu bakal masuk ke wadah tersebut. Nah, ketika sudah ada di dalam wadah tersebut, nextnya apa? Gitu kan pertanyaannya. Nextnya adalah dana tersebut atau dana investasi teman-teman akan dikelola lagi oleh pihak yang bernama manajer investasi gitu kan. Ada 8 manajer investasi yang ada di aplikasi Saya Kaya. Teman-teman bisa explore di dalam aplikasinya. Dan selanjutnya pihak manajer investasi memiliki tugas, memiliki fungsi untuk menginvestasikan dana tersebut ke berbagai macam instrumen keuangan lainnya, seperti pasar uang, kemudian obligasi, dan juga saham. Nah, di sini apakah teman-teman ada pertanyaan lain mengenai aplikasi Saya Kaya? Mungkin ada yang masih bingung, Kak, saya mau investasi nih, saya mau milih reksadana. Sebenarnya risiko dari kecil sampai terbesar itu apa sih? Nah, memang kalau di aplikasi Saya Kaya kan memiliki beberapa kategori reksadana ya. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga ada reksadana indeks. Kalau misalnya dikategorikan sesuai dengan risikonya, itu paling minim atau paling rendahnya itu ada di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena sebagian besar aset alokasinya itu ada di pasar uang, deposito atau obligasi yang tenornya di bawah 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Nah, habis reksadana pendapatan tetap itu reksadana campuran. Dan yang terakhir itu reksadana saham. Wah, ini Kak Benz nih datang. Kita bakalan undang langsung aja ya Kak Benz untuk 24. Coba dulu invite sebentar.
Ini dia. Halo. Halo. Sorry, Bang. Saya trading, Bro. Slow, slow, slow. Halo Mas Bro Benz. Sehat Selamat kabarnya? sore, my brother. Mantap, mantap. Gimana kabarnya gimana? Sehat? Sehat di tahun baru ini kita harus sehat semua dong. Iya dong. Harus sehat semua. Nggak cuman apa ya, kesehatan secara fisik mental juga Sehat secara portofolionya. keuangan. Kenapa juga harus sehat? Iya, Iya benar. betul. Halo teman-teman semua yang followersnya Kabens. Jadi kita hari ini bakalan ngomongin perencanaan keuangan tahun 2024. Gitu. Kira-kira kita bakalan diskusi apa dulu nih? Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja yuk. Boleh. Gimana? Kita tuh paling seru kalau kita ngobroli tentang resolusi nih, Bro. Oke. Siap. Resolusi 2024. Mm-mm. Bentar, koneksinya agak putus-putus nih, bentar. Iya, agak sedikit putus-putus. Jelas nggak? Masih sedikit oke. Ya, suara Kabens di teman-teman semua apakah jelas? Gambarnya jelas? Coba di kolom komentar dong, tulis. Ya oke lah, coba. Semoga Oke ya. baik-baik saja. Gimana? Gimana kalau kita di tahun 2024 ini kita ngobrolin tentang resolusi? Ini paling seru nih. Biasa, awal tahun itu diwarnai dengan resolusi. Siap. Jangan pernah berhenti untuk beresolusi. Kata orang, sudahlah saya capek resolusi 2024. Tiap tahun juga nggak capai. Nah, itu. Kita harus tetap beresolusi karena ibaratnya kalau target hidup itu harus ada step by step untuk mencapai tujuan. Bukan cuma finansial ya, Bro ya. Finansial tujuan tentang kehidupan kita kan beda-beda ya tujuan. Ada yang mungkin ada yang resolusinya mau mencapai pendidikan yang lebih baik, ya kan? Ada yang mau resolusinya mungkin mau nikah, beli rumah, itu kan resolusi ya beda-beda. Soalnya sama saya kaya, gantian nih hari ini yang saya nanya-nanya ke saya kaya boleh dong ya? Boleh. Jadi kita open diskusi aja ya teman-teman ya. Ini boleh mungkin teman-teman ya, buat yang belum pada kenal saya kenalin diri dulu. Saya Ben Swiria, seorang stock trader juga. Dan kita hari ini mungkin bakal lebih banyak ngobrol-ngobrol tentang resolusi. Jadi boleh dong ya kita open diskusian aja ya sama penonton kita ya, Bro. Kita open diskusian aja sama teman-teman kita. Apa sih sebenarnya resolusi teman-teman nih untuk 2024? Baik yang trading, mungkin ada yang kerja, ada yang punya usaha ya, Bro. Boleh nggak sedikit di sharing-sharing mungkin resolusi yang kira-kira mau dicapai teman-teman kebanyakan tujuannya apa nih di 2024? Kita kan 2024 ini agendanya lumayan banyak, Bro ya. Betul, apalagi awal tahun politik. Iya, ada tahun politik. Kemudian yang lagi seru nih, Bro. Bitcoin halving. Walaupun kakak ngerti ya, kita nyinggung-nyinggung dikit lah ya. Jadi 2024 ini lumayan cukup banyak ini ya, warna di dalam market maupun juga di dunia finansial. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol. Ada nggak nih teman-teman, boleh dong share-share resolusi keuangan lah ya, terutama atau resolusi di 2024. Ada yang mau diet mungkin, ada yang mau boleh dong sharing-sharing sedikit. Kalau dari teman-teman nih yang paling banyak tuh resolusinya ngapain aja nih? Saya sambil browsing deh. Setuju. Teman-teman pada resolusinya ngapain nih tahun 2024? Kalau Koben sendiri apa nih resolusinya? Nah, kalau saya sih lebih banyak ya kalau kita cerita tentang trading nih teman-teman ya. Saya lebih pengen 2024 tentunya bisa lebih improve. Jujur 2023 banyak banget saya backtest. Jadi kalau kita ngobrolin tentang trading gitu ya, itu tentu kita harus terus melakukan improvement dalam skill trading gitu. Jadi harus banyak backtest. Misalnya strategi yang seperti ini, strategi yang seperti itu, mana yang lebih menghasilkan. Itu yang pertama ya, saya lebih banyak nge-improve skill trading di tahun 2024, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita juga punya, kalau saya pribadi ya,
resolusinya pengen banget bro, someday bisa roadshow gitu, trading di berbagai kota, lebih banyak kenal teman-teman lagi. Amin. Nah, kemudian juga ya impian saya tetap belum berubah ya dari dulu, tetap pengen banget trading dan traveling around the world. Itu yang selalu setiap tahun itu adalah di buku impian. Siapa sih di antara teman-teman yang punya juga nggak sih buku impian gitu? Dreams book gitu ya. Dreams book, betul. Jadi dreams book itu kayak kita mau ngapain sih gitu di setiap tahunnya. Nah, Bro Ilham sendiri gimana? Untuk resolusi Kalau 2024 nih. Oke, kalau saya, oh ya sebelumnya memperkenalkan dulu ya. Perkenalkan untuk teman-teman dari Aquaman sendiri, nama saya Ilham, dari tim Investment Research di Saya Kaya. Kerjaan sehari-hari ya untuk research kayak produk-produk reksadana, terus juga nulis di aplikasi Saya Kaya. Jadi teman-teman yang pengen baca soal edukasi nih di aplikasi Saya Kaya maupun di website Saya Kaya juga ada gitu, dan juga membantu teman-teman dari divisi lain. Nah, kalau ngomongin soal perencanaan keuangan dan resolusi, ini sangat menarik banget sih, karena resolusi tiap orang kan beda-beda ya. Betul. Kalau saya pribadi, ini resolusi apa dulu nih? Resolusi keuangan atau resolusi pribadi nih? Pribadi dulu deh, yang seru. Oke. Resolusi pribadi itu sebenarnya pengen banget sih ngebantu teman-teman di luaran sana untuk sharing mengenai investasi dari reksadana, obligasi, dan juga saham gitu. Itu memahami aja yang simpel gitu. Mungkin tidak harus langsung secara deep kayak misalnya analisis A, B, C, ya mungkin secara bertahap, tapi at least ingin sharing bahwa investasi tuh nggak ini loh, nggak modalnya juga terjangkau loh gitu. Investasi tuh bisa dipelajari loh dan bisa diaplikasikan loh gitu. Tidak mesti jadi profesor dulu baru kita berinvestasi gitu. Kayak dari ya, basic apapun juga bisa gitu kan. Terus itu resolusi pertama yang mungkin salah satu jadi prinsipal dari hidup sampai nanti akhir hayat lah ya itu. Karena memang kalau misalnya melihat data kayak ya terkena oknum-oknum itu kadang, aduh kenapa sih harus begini gitu loh, kayak sayang banget kayak gitu. Itu sih, itu untuk resolusi yang pertama. Kalau untuk resolusi kedua sebenarnya kayak balik lagi, ini bukan personal branding family person atau gimana, tapi inilah lebih membahagiakan istri dan calon anak ya kan. Ini sangat-sangat apa ya, bisa dibilang hidup dan mati lah gitu, dan siapa lagi gitu kan. Nah, salah satu caranya memang ya perencanaan segala macam harus dipikirkan. Nah, resolusi selanjutnya ini lebih ke curhat sih, kayak merenovasi rumah atau bikin rumah jadi lebih baik lagi. Dan mungkin yang resolusi yang tidak kalah penting itu umroh dan juga haji. Insya Allah. Amin, semoga dilancarkan semua niat Ya. baik kita ya teman-teman ya. Amin. Nah, teman-teman ini kenapa nih? Gue tertarik deh. Tadi kamu bilang ada renovasi rumah juga. Aku juga pengen kayak, nggak tahu ya teman-teman ya. Saya tuh pengen banget renovasi kamar. Ya, biasanya kan orangnya saya itu kan mageran ya. Saya paling tempat ternyaman saya itu adalah kamar gitu. Ada nggak sih di antara kalian juga pengen ini kayak impian-impian kecil gitu, pengen renovasi kamar gitu, pengen jadi kamar impian gitu kan? Tapi kan semuanya butuh duit ya bro ya. Betul. Gitu-gitu kan semuanya butuh duit. Betul. Gak mungkin kita tiba-tiba kayak besok langsung renovasi pasti butuh namanya perencanaan nih. Nah, nyinggung-nyinggung perencanaan. Mungkin nggak sih bro, kita kalau mau bikin renovasi rumah atau renovasi kamar, atau saya bilang saya mau nabung beli laptop baru, nabung handphone baru, bisa nggak sih kita investasi itu pakai cara yang apa nih? Buat yang milenial mungkin yang belum tahu ya, apa kita nabung di bank, atau kita nabung di bawah bantal, atau kita bisa nabung produk-produk keuangan lainnya seperti produknya saya kayak. Wah, mantap pertanyaannya. Dan mungkin bisa jadi keresahan dari teman-teman semua ya yang merasakan hal itu. Tapi sebelum
kita masuk bagaimana cara anggarannya atau menggunakan kendaraan investasi apa, itu sebenarnya kita balik lagi tujuan keuangan kita sih. Tadi kan dibilang uh, bencana terlalu banyak dan planning itu pun hilang begitu saja. Nah ini kalau ngomongin soal tujuan investasi sebenarnya agak tricky juga sih. Kalau saya pribadi nih, kita bagi nih tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Tadi kan Betul. tempat disinggung bahwa renovasi rumah. Kadang orang kayak tujuan itu kan harusnya yang gimana gitu. Tujuan itu kan yang harusnya kayak Betul, 10 betul. tahun itu nggak salah, tapi juga nggak apa-apa juga tujuannya renovasi rumah. Kayak wah ensel nih, ensel pintu oglek-oglek Iya, nih, betul, betul. pengen deh ganti gitu. Iya, Dengan betul. ya bisa juga gitu. Nah kita harus memetakan apa tujuan-tujuan finansial kita gitu, yang tadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu yang Betul. ibaratnya gini, nggak mesti yang jauh-jauh dulu ya, sekitar kita apa dulu sih yang mau di apa ya, diperbaiki, dicapai kayak gitu. Kalau saya pribadi itu sih kalau untuk tujuannya. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai itu? Kadang gini, rencana itu kalau diomongin ya ibaratnya keluar rumah atau keluar kantor juga kadang udah ngilang. Betul. Setuju nggak? Itu kayak iya gue pengen ini, saya pengen ini, terus kayak nggak dicatat atau nggak di apa, ya udah ngilang aja gitu Pas kan. angan-angan ya, Bro. Iya betul kan, itu sayang banget gitu. Dan ketika lagi berjalannya bulan, tiba-tiba tahun 2024 Desember baru nggak, oh iya di awal Januari pernah resolusi untuk A gitu kan. Ya Iya. kadang ya kadang nggak dicatat atau nggak di apa ya, dijadiin fisik lah itu, atau foto segala macam itu tuh ya cuman lewat aja. Nah cara yang kedua selain untuk menentukan tujuan tujuan finansial, tentukan tujuan jangka pendek, menengah, sama panjang, kemudian dicatat gitu, misalnya apa. Nah, kalau saya pribadi sih nyatetnya di ini, di aplikasi Saya Kaya. Gimana sih caranya nyatet di aplikasi Saya Kaya? Nanti kasih bocoran. Oke, Itu nanti salah, kita bahas lagi. Ini setuju, bagus setuju. nih, keren. Itu salah satu trik ya, salah satu trik kalau misalnya kita mager untuk resolusinya ngapain, dicatat di buku, kita bisa catat di aplikasi Saya Kaya, tapi nanti Nah, triknya nanti. Oke. Terus yang kedua, anggarannya bagaimana? Ini sih kita bakalan sharing aja hal-hal yang simpel lah, hal-hal simpel, gak usah yang kayak gimana-gimana, kita ngobrol-ngobrol aja. Hal simpel adalah uh, kita harus tahu dan memonitori pengeluaran kita per bulannya berapa. Itu sih yang paling penting. Kalau misalnya kita berniat untuk memonitori pengeluaran kayak Januari gitu, kita belum tahu nih, kita belum tahu Januari pengeluarannya bakalan berapa. Nah kita bisa mencerminkan pengeluaran kita di Desember rata-rata aja ya, itu di luar kayak misalnya kita tiba-tiba tahun baru makan di mana segala macam, jadi kayak pengeluaran rata-rata masih berapa. Setelah pengeluarannya sudah dicatat, kita melakukan pencatatan anggaran atau budgeting, di misalnya kayak ada yang namanya untuk kebutuhan, untuk apa namanya, keinginan, dan juga investasi gitu. Nah, kalau ngomongin soal anggaran, teman-teman bisa mencatat, ini trik lagi ya, ini trik lagi ya. Kalau misalnya mager nih, mager untuk nyatat di buku, teman-teman bisa gunain spreadsheet ya, spreadsheet secara online. Itu kan ada rumusnya, jadi kita tinggal masukin rumus aja, dapat income berapa, pengeluaran yang seperti biasa, misalnya bayar listrik, iuran kosan, dan sebagainya macam berapa, tinggal dikurangin. Habis itu kita tahu nih, oh ternyata dengan pengeluaran begitu kita masih ada dana untuk kebutuhan berapa, terus untuk investasi berapa, kayak gitu sih. Nah, kalau kendaraan investasi ini banyak banget sebenarnya, berbagai macam kendaraan. Ada teman-teman mungkin ada yang di saham, ada juga yang di reksadana ya kan, atau emas dan sebagainya macamnya. Tapi kalau saya pribadi, karena tujuan investasi saya itu sudah dipetakan
kan, dan saya sudah tahu nih profil risiko saya apa, karena profil risiko saya kan moderate ke sedikit konservatif. Nah, saya mempertimbangkan untuk memilih reksadana. Kenapa sih reksadana gitu? Kenapa nggak saham gitu? Nah, di reksadana ini teman-teman bisa memilih berbagai macam kategori. Kalau di saya kaya ada yang namanya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Nah, bedanya apa sih? Misalnya saya beli reksadana saham dan juga saham gitu kan. Karena profil risiko saya itu tidak konservatif, saya memilih mungkin cenderung ke reksadana saham. Kenapa? Kalau misalnya saya beli saham X gitu. Ketika kinerjanya memang positif segala macam akan profit. Tapi ketika kinerjanya lagi kurang bagus dan fluktuatif, maka saya belum mampu mentoleransi risiko yang sebesar itu. Gitu. Jadi saya memilih dan mempertimbangkan untuk di reksadana. Kalau di reksadana saham, saya memilih misalnya reksadana saham A. Di dalam reksadana saham A itu ada aset alokasi saham-saham lainnya gitu, emiten A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi secara risiko sudah dipecah atau didiversifikasi gitu. Selain itu, kalau misalnya di reksadana, saya pengen nih mengumpulkan dana darurat tidak hanya di tabungan, saya bisa alokasikan dana darurat itu di reksadana pasar uang. Itu sih kurang lebih cara apa alokasi dananya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum install aplikasi reksadana, buruan install aplikasi dan jangan lupa masukin kode referralnya Bensfiria. Nah, kalau menarik Bro Ilham ngobrol-ngobrolin tentang reksadana ya. Mungkin dulu saya awam banget ya, ini saya cerita saya dulu. Saya awam banget tentang apa sih itu reksadana, apa itu isi investasi gitu ya. Taunya cuma cari duit ya, duit ditabung. Ya. Tapi nggak tahu deh, Ilham sama teman-teman lain pernah nggak ngerasa kalau saya dulu ada uang berapapun di rekening tuh rasanya mau dipakai aja. Karena mudah. Apalagi sekarang zamannya QRIS ya, Bro. Betul. Dikit-dikit cepret. Dikit-dikit cepretnya tanpa kalau kita ibaratnya nggak punya tempat untuk melakukan atau menyimpan uang kita ini, kita akan jadi orang yang penghasilannya 5 juta ya pengeluarannya 5 juta, bahkan mungkin pengeluarannya jadi 10 juta kalau ada kartu kredit ya Kak. Jadi penghasilan kita waktu dari 5 juta pengeluarannya 5 juta, waktu penghasilan kita 10 juta, pengeluarannya juga jadi 10 juta ya nggak Bro? Jadi akhirnya kok ngerasa saya kerja dapat duit banyak nih, tapi kok duitnya kemana ya? Ya nggak? Kadang-kadang gue sampai tahu nggak ngecekin rekening koran gitu, apakah saya kena hipnotis ya? Apakah saya tadi ditipu orang ya? Tapi bener, kalau dilihat kayak nggak kerasa kan kita beli kopi 20.000, belum lagi kalau ke Starbucks habis 50.000. Itu pengeluaran setiap hari itu bikin kita tanpa sadar memiskinkan diri kita sendiri. Setuju nggak Bro? Setuju. Nah, jadi teman-teman yang kalau punya masalah hampir mirip dengan saya beruntung banget bisa ketemu yang ini nih, aplikasi Sakti nih. Saya kaya nih. Ya, yang menurut saya baru ketemu ada aplikasi yang bisa bantu kita bukan cuma sekedar beli reksadana nih Bro. Bukan sekedar untuk nabung. Jadi mungkin ada yang bingung, apa sih saya harus reksadana? Kenapa saya nggak saham aja deh? Atau kenapa nggak saya deposito aja deh? Atau saya nabung di bank aja? Tadi saya bilang kan kalau nabung di bank nggak kerasa duit kita kepake terus. Dan belum lagi ada potongan ya Bro ya, biaya administrasi, biaya-biaya lainnya. Kalau kita saham aja boleh, kalau profil resiko kita itu sudah cenderung agresif. Ibaratnya boleh nggak saya bawa mobil sendiri Bro Ilham? Nyetir sendiri? Boleh dong? Boleh. Tapi kalau saya belum bisa tahu cara nyetir mobil, terus saya pengennya ngebut-ngebutan, bahaya nggak saya nyetir mobil? Ibaratnya kan gitu. Iya, setuju. Nah, jadi boleh resiko, jadi boleh aja. Ibaratnya saya mau nyetir sendiri mobil, boleh nggak? Boleh. Apalagi saya mau ngebut-ngebutan, boleh nggak? Asal tahu caranya, asal tahu bagaimana resikonya. Itu ibaratnya boleh aja, silakan saham. Tapi kalau kita juga tetap mau melaju mencapai tujuan kita nih, ya kan? Kan kita juga boleh disetirin, naik Grab misalnya ya kan? Naik ojek online. Ini kan gampang, tinggal pencet-pencet aja kita nyampe ke tujuan. Bener nggak Bro? Itulah kurang lebih bener apa? Ibaratnya saya kaya ini ibaratnya ojek online-nya saya. Kalau saya mengilustrasikannya saya kaya ini, kenapa saya harus capek-capek nyetir? Saya nggak usah nunggu macet, saya nggak usah parkir, ya kan?
saya cukup order aja online, saya sudah bisa sampai ke tujuan saya juga. Nah, inilah saya kaya menurut saya. Saya kaya ini adalah kendaraan online saya menuju tujuan finansial kita yang kita inginkan. Kita mau kemana sih? Kan tujuan beda-beda ya bro ya. Ada yang mungkin tujuannya ke utara, ada yang tujuannya ke barat, ada yang tujuannya ke timur, tapi sama. Untuk mencapai tujuan itu kita harus punya kendaraan. Nah, kendaraan kita yang kita bahas hari ini adalah saya kaya. Kenapa? Karena menurut saya tadi Bro Ilham singgung-singgung sedikit ya bro. Kita bisa nyatetin impian kita atau pengeluaran bisa nggak ya? Saya lagi buat buka aplikasi saya kaya nih. Nih, misalnya ada yang mau beli rumah, ada yang mau beli mobil, dana darurat, pendidikan, ini lengkap banget nih, menikah, dana pensiun. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau baru kenal hari ini, silakan deh buruan download ya di Play Store maupun di App Store, itu gratis ya, downloadnya gratis. Ini tujuan-tujuan finansialnya banyak banget di sini. Umroh juga termasuk salah satu yang disinggung Ilham tadi. Kita bisa diarahkan, ibaratnya. Kendaraan online kita ini sudah tahu, kamu nih mau kemana sih? Nah, ini loh caranya gitu. Kita nggak usah capek-capek nyetir, tapi kita juga bisa mencapai tujuan kita. Nah, biar bagian Ilham aja yang jelaskan nih, bagaimana kita bisa. Pada download dulu deh, download dulu aplikasi Saya Kaya di Play Store. Biar bisa lihat juga gitu loh, bagusnya aplikasi. Nanti kan katanya orang jual kecapnya nomor 1 ya, enggak. Saya nggak selalu bilang kecap saya nomor 1. Ini lebih baik lihat sendiri deh. Ada kalkulator simulasi keuangan ya, ini komplit banget. Jadi biar Bro Ilham aja yang menjelaskan mungkin tentang aplikasi Saya Kaya. Jangan lupa di download dulu teman-teman biar bisa lihat dalamnya. Siap. Oke, Robin. Mungkin disinggung sedikit ya teman-teman yang belum tahu aplikasi Saya Kaya apa. Tadi di awal juga saya sempat jelaskan bahwa Saya Kaya ini merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan fasilitas aplikasi yang penjual reksadana ya teman-teman. Jadi reksadana nih yang ada di aplikasi ini berbagai macam kategori. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Tadi Koben sempat nge-mention bahwa kayak wah ini ada supirnya segala macam, kalau di saham nggak ada gitu. Ibaratnya itu adalah salah satu perbedaan antara ketika kita berinvestasi saham dan juga berinvestasi reksadana. Nah, yang pengendara ini tuh siapa sih? Nah, pengendara ini kalau di reksadana itu merupakan pihak yang bernama manajer investasi. Jadi teman-teman kalau misalnya kita explore di aplikasi Saya Kaya, kalian bisa melihat nih manajer investasinya di bagian bawah. Jadi produk terus bagian bawah itu ada 8 manajer investasi dan totalnya produknya lebih dari 50 secara keseluruhan. Nah teman-teman bisa juga merencanakan tujuan finansialnya gitu. Tadi kan sempat disinggung nih di awal dan mungkin saya akan bahas triknya bagaimana sih caranya gitu. Nah kalau misalnya teman-teman di awal bingung mau tujuan finansialnya apa, di Saya Kaya juga tadi sempat dikasih lihat oleh Kobens tujuan-tujuannya apa, di antara lain adalah menikah, terus beli mobil, pendidikan anak, dan juga umroh. Dan tadi saya di awal sempat mention gimana sih triknya nyatet apa namanya tujuan finansial. Tadi saya bilang mau renovasi rumah ya kan, atau persiapan kelahiran calon anak, langsung aja bikin portofolio sendiri di Saya Kaya, terus kalian upload gitu, misalnya upload rumah atau upload bagian tembok yang retak atau apa gitu kan, harus direnovasi nih kayaknya, terus diupload di Saya Kaya. Tuh. Apa mimpimu? Nah itu, jadi kita bisa upload sendiri nih. Keren banget ya Saya Kaya ya. Bisa diedit, bisa diupload gambarnya, bisa di set juga tujuannya apa, misalnya biayanya ini untuk renovasi rumah kira-kira budgetnya berapa gitu, ada misalnya 5 juta, 10 juta, atau benerin keran kayak berapa ratus ribu, itu juga bisa budgetin. Nanti ketika kalian investasi reksadana di portofolio itu nanti ada kayak barnya gitu, jadi ketika mencapai tujuan itu kelihatan. Dan selain itu teman-teman nih bisa investasi bareng gitu, bareng besti, bareng pasangan. Teman-teman bisa memanfaatkan ya fitur yang namanya investasi bersama gitu, maksimal 9 orang. Kemudian fitur lainnya yaitu watchlist. Nah, misalnya teman-teman memilih reksadana, sebuah produk reksadana, pengen tahu nih kinerjanya bagaimana hariannya. Kalian bisa pilih salah satu produk reksadana, sebagai contoh ya, reksadana pasar uang, kalian pilih
produknya. Terus di kanan atas produknya itu ada tanda bintang. Nah, kalian tinggal klik aja, nanti bisa masuk watchlist. Nah, secara simpelnya saya mungkin izin ulang ya untuk menganalogikan reksadana itu apa sih. Reksadana merupakan sebuah wadah investasi yang di dalamnya ada dana investor. Misalnya teman-teman investasi reksadana ada masuk sini nih gitu. Nah, terus dananya diapain? Ya, dananya masa nggak diapain gitu. Kalau investasi nggak diapain. Nah, ada pihak yang bernama manajer investasi. Nanti dana tersebut akan dikelola oleh pihak yang bernama manajer investasi. Dan fungsinya apa? Fungsinya untuk menginvestasikan lagi dana tersebut ke dalam berbagai macam instrumen keuangan, kayak instrumen pasar uang, terus obligasi, dan juga saham. Itu teman-teman. Nah, kalau misalnya bertanya nih, gimana sih cara memilih reksadana yang risikonya kecil hingga risikonya besar gitu? Kan ini kayak high risk high return dan low risk low return. Kalau misalnya dalam jenis atau kategori reksadana, risiko yang paling minim yaitu reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, yang terakhir reksadana saham. Nah, teman-teman pengen bertanya lagi nih, kira-kira ada nggak ya reksadana syariah gitu? Nah, di Saya Kaya ada fiturnya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masuk ke bagian produk, bagian atasnya ada di sebelah kanan tuh, tinggal diklik aja gitu, syariah kayak bar gitu bulat, jadi produk-produk yang muncul adalah produk-produk syariah. Itu sih salah satu cara untuk apa ya mengetahui di aplikasi Saya Kaya ada apa aja. Dan mungkin teman-teman pengen bertanya, saya pengen belajar, saya pengen baca, ada nggak panduannya? Dan teman-teman bisa menemukan kamus investasi di aplikasi Saya Kaya dan juga artikel-artikel menarik yang terupdate. Gitu sih kok. Mantap banget. Halo Cece Santi, halo teman-teman semuanya. Selamat sore. Nah, jadi buat ini keren banget ya. Aplikasi Saya Kaya ini juga kita bukan cuma sekedar nabung ya, bukan cuma sekedar nabung. Di sini juga kita bisa lihat berita-berita dan analisis seputar investasi nih. Jadi buat jadi pengetahuan kita juga ya, Bro ya. Buat kita bagaimana sih caranya, saya lihat nih ya. Dan aktif banget ya, tim Saya Kaya ini keren banget nih, salah satu Bro Ilham juga di research cara mengelola krisis pada bisnis yang efektif. Misal, 8 rekomendasi tempat makan di Jogja, itu juga ada nih. 5 strategi investasi reksadana di awal tahun 2024. Jadi bener-bener saya rasa itu komplit banget buat teman-teman yang kita ngobrol awam banget dan mungkin nggak mau yang ribet ya bro. Jadi investasi tanpa ribet, everyone can be invest, Saya Kaya gitu. Jadi resolusinya Bro Ilham tadi kan adalah semua orang bisa investasi ya. Jadi bukan cuma untuk segelintir orang, tapi semuanya. Ini yang belum punya KTP bisa nggak bro investasi? Disarankan sih minimal sudah punya KTP. Berarti kalau mau nabung untuk anaknya boleh pakai akun sendiri, dikasih akunnya dikasih nama anaknya, boleh loh. Bisa, nanti kan tinggal apa pas sudah besar gitu. Dia kan sudah punya KTP, nanti dia bikin portofolio sendiri, nanti investasi lagi kan bisa juga. Betul. Jadi ini banyak banget ya. Kalau nggak salah ada promo juga ya bro, masih berlaku nggak nih promonya sampai? Kalau promo teman-teman tinggal lihat aja sih di feeds-nya, karena memang banyak promo-promo menarik yang ditawarkan oleh Saya Kaya kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa harus dimanfaatin sih sebelum habis periode programnya. Ada promo gajian? Ada promo gajiannya, benar-benar sekali Gobens. Dan kami juga ingin mengingatkan lagi bahwa yang namanya investasi juga memiliki risiko. Dan terus sebelum berinvestasi ada baiknya kita menentukan tujuan investasi kita dulu apa gitu yang tadi sempat mention di awal, jangka pendek, menengah, sampai panjang. Kemudian profil risikonya apa? Apakah kita merupakan investor konservatif, moderate, atau agresif? Ya, sebagai contoh misalnya konservatif gini. Misalnya saya menjadi investor konservatif gitu, kita kayak set gitu, oh saya mau investasi nih, tapi saya cari produknya yang minim banget risikonya, itu di mana ya? Nah, teman-teman bisa memilih beberapa kategori reksadana, misalnya reksadana pasar uang gitu. Terus saya merupakan investor moderate gitu, dengan tujuan investasi kayak 3 sampai 5 tahun. Saya
lebih cenderung reksadana apa ya gitu. Mungkin bisa pertimbangan untuk reksadana pendapatan tetap dan juga cenderung ke reksadana campuran gitu. Ada juga yang moderate lebih ke agresif, ada juga yang moderate lebih ke konservatif, dan juga ada yang agresif. Wah, saya untuk tujuan investasi lebih dari 5 tahun nih gitu. Terus teman-teman bisa pertimbangan untuk ke reksadana saham. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah misalnya kita seorang investor moderat harus berinvestasi di reksadana tertentu aja? Jawabannya enggak gitu. Teman-teman bisa diversifikasi atau kasarnya tuh pemecahan gitu, misalnya 10% di reksadana A, 10% di reksadana B, segala macam. Tapi syaratnya memang disarankan sesuai dengan tujuan investasi masing-masing itu. Karena terkadang di lapangan ya, di lapangan ketika kita berinvestasi, ini kita real aja ya, real aja. Kayak kita investasi di salah satu instrumen keuangan yang memang secara laporan atau fund exit di reksadana itu memiliki toleransi risiko tinggi gitu. Dan ternyata sebenarnya kita bukan investor yang agresif gitu atau memiliki toleransi tinggi. Jadi kita merasa bahwa kok ini fluktuatif banget sih pergerakannya gitu. Padahal kalau kita sadari berarti memang kita tidak cocok nih tentang dengan produk reksadana tersebut atau instrumen keuangan tersebut gitu teman-teman. Karena kita tidak belum mampu gitu untuk mentoleransi risiko yang terjadi. Nah, tapi teman-teman juga bisa menemukan beberapa kategori reksadana yang di dalamnya ada reksadana yang memiliki pergerakan stabil, yang cukup stabil ya teman-teman. Itu sih Kobens kalau untuk sharing-sharing mengenai resolusi dan juga reksadana. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin discuss juga, dan mungkin Koben gimana? Wah, ada efek ya. Gimana Koben ketika berinvestasi? Siapa yang ngasih saya efek-efek ya? Thank you. Saya baru tahu kok di sini jadi ada efek-efek. Nah, ini menarik ya teman-teman. Saya tadi ada nyinggung juga dikit. Ibarat kalau profil resiko kita yang cenderung lebih ke konservatif ya, lebih yang nggak suka lihat terlalu fluktuatif gitu, naik turun naiknya. Boleh aja dong kita deposito, ya nggak bro? Tapi kalau kita deposito kan image-nya kita itu kalau deposito, coba deh teman-teman deposito di bank gitu ya, atau di PPR pun nggak mungkin kan kita mau deposito 10.000, nggak bisa nggak sih bro? Tapi melalui reksadana kita bisa, ada yang namanya produk, tadi Bro Ilham sudah singgung tentang namanya reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang itu sama aja dengan deposito, returnnya kurang lebih sama, kenaikannya juga stable ya, returnnya juga stabil banget. Cuman kita bisa beli dengan modal yang minim ya bro. 10.000 bisa ya? Setuju, 10.000 bisa. Jadi buat teman-teman Jadi itu yang bagi saya baru belajar ya semenjak kenal reksadana. Jadi saya baru tahu bahwa oh nabung itu nggak perlu banyak, yang penting rutin. Nah itu kuncinya. Nabung itu nggak perlu harus langsung banyak, yang penting kita rutin nabung sehari 50.000, katakan anggap aja alokasikan uang jajan ya bro. Uang jajan ya 50.000 daripada kita beli jajan kopi misalnya atau jajan gorengan-gorengan ya, setiap hari ketemu saham gorengan ya kan. Jadi alokasiin ini yang penting 50.000 misalnya tiap hari. Itu kita alokasikan untuk beli reksadana. Ya, nggak kerasa, tapi kalau 50.000 tiap hari kita habisin juga nggak kerasa bro. 1 bulan juga 1,5 juta gitu loh. Yes, Tanpa kalau kita lihat juga di rekening, makanya tadi dia bilang habis bulan ya habis juga rekeningnya karena habis juga duitnya. Jadi melalui, menurut saya ya, produk saya kayak ini yang penting nggak perlu banyak, yang penting mulai aja dulu dan mulai rutin buat teman-teman. Jadi mungkin itu aja dari saya. Ada nggak nih teman-teman yang nanya sebelum kita udahan? Saya mau nanya satu hal nih, kalau nggak ada yang nanya ke Bro Ilham. Ada yang mau nanya sini boleh silakan komen di bawah nih. Saya kebetulan ada pertanyaan nih Bro Ilham satu. Ada nggak teman-teman yang mau nanya seputar perencanaan keuangan, seputar reksadana, atau seputar saya kaya? Boleh. Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya yang tanya. Saya tanya Bro Ilham nih. Boleh. Untuk live kita hari ini seru banget ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol ya. Seru. Jadi kita lebih ngecas semangat kita nih, untuk tetap berinvestasi kapanpun, dimanapun dan siapapun. Iya. Bro Ilham, saya mau nanya nih. Boleh. Misalnya saya mau investasi nih, saya mau mulai berinvestasi. Saya download nih aplikasi Saya Kaya.
Tapi kan pasti kita nggak pernah tahu keadaan global ya, tantangan-tantangan yang terjadi misalnya mungkin tahun ini ada tahun politik akan lebih fluktuatif mungkin ekonomi market kita, atau tiba-tiba kayak kemarin ada perang nih, atau tiba-tiba ada perang besar lagi yang terjadi, perang dunia ketiga nih. Bagaimana ya tips and trick dari Bro Ilham untuk berinvestasi, tentunya untuk kita yang suka khawatir dengan terjadinya perubahan ekonomi di dunia ataupun di Indonesia gitu. Jadi saya maunya itu tetap aman tapi uang saya juga bertumbuh. Mungkin boleh di-share sedikit nih tips and trick investasi yang cerdas. Oke, siap. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ini point of view saya ya. Mungkin ada yang berbeda juga untuk teman-teman semua. Jadi gini, yang pertama, pernah dengar nggak kita khawatir karena kita tidak tahu sesuatu gitu, kita belum mempelajarinya gitu. Itu yang bikin kita khawatir. Nah, salah satu caranya adalah tadi kan ngomongin soal global dan lain-lainnya. At least kita membaca ya mungkin satu atau dua yang sedang terjadi itu ke depan bagaimana. Kayak misalnya sekarang deh, secara di Indonesia kita bakalan atau lagi masuk masa-masanya pemilu gitu. Dari calon 1, 2, 3, kita juga harus tahu nih kalau lebih dalam ya syukur ya misalnya teman-teman nih analisis lebih dalam. Kalau misalnya di luar aja at least kita tahu nih visi misinya bagaimana, untuk kehidupan ekonomi ke depan bagaimana, untuk Indonesia bagaimana gitu. Kemudian misalnya secara global kayak beberapa waktu lalu ya tahun lalu, padahal baru kemarin nih tahun baru nih, kasarnya lama banget tahun lalu gitu. Memang kayak The Fed kan salah satunya berencana untuk memangkas tingkat suku bunganya tahun depan sebanyak 3 kali. Itu kan masih dalam rencana, tapi itu juga memiliki potensi berdampak positif pada harga obligasi dan juga pasar saham gitu teman-teman. Jadi secara teorinya ketika suku bunga turun, maka nilai obligasi naik. Ibaratnya kalau suku bunga turun, ini kita megang obligasi atau instrumen keuangan yang aset alokasinya di obligasi. Ketika suku bunga turun, maka aset yang kita miliki nilainya naik, which is itu profit gitu. Terus saham juga begitu cenderung. Tapi memang ada salah satu hal yang bikin ya kita bolehlah menganggap bahwa itu adalah salah satu katalis positif. Tapi ada kalimat yang menjelaskan bahwa target inflasinya itu kan masih 2% dan sekarang kurang lebih di sekitar 3,1% secara year on year. Nah, kita harus juga tidak boleh apa ya, kalau orang bilang kayak ngangkat dagu lah, oh karena ini global udah ngomong ini, ya udahlah jor-joran aja gitu. Itu ketika kita membaca entah itu domestik atau global, entah itu mikro, makro, entah itu dalam negeri atau luar negeri, itu sebagai kayak peluru aja. Tapi sebenarnya yang harus kita pahami apa? Balik lagi, eksternal oke, bisa mempengaruhi efektivitas investasi kita. Tapi sebenarnya internal, tujuan investasi kita tuh apa gitu. Jangan sampai secara global atau di Indonesia bilang kayak, wah positif nih dalam jangka panjang, terus kita jor-joran investasi di A, B, C, D, sedangkan profil risiko kita tidak sesuai nih. Ketika di tengah-tengah ada fluktuasi market yang kita tidak bisa prediksi atau proyeksi apa itu, kita merasa bahwa wah kenapa nih portofolio kita gitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan pertama kali adalah tujuan investasi kita. Jadi misalnya tujuan investasi kita 5 tahun ke atas, ya dengan ada berita atau kabar dari secara global dan mikro, itu ya kayak oh ternyata kondisi makro dan mikro seperti ini, tapi tujuan investasi kita ya misalnya lain hal, apakah bisa mendukung gitu. Terus setelah itu produk apa yang cocok dengan tujuan investasi, kemudian profil risiko, serta dampak positif yang terjadi secara makro dan mikro itu bisa lebih efektif lagi. Itu sih. Jadi yang pertama yang harus kita bobotnya paling tinggi adalah tujuan investasi dan kita memahami risikonya apa. Kemudian baru deh kita baca-baca soal makroekonomi dan mikroekonomi secara ini aja dulu buat teman-teman yang mikir kayak wah kita harus tahu dong hitung-hitungan segala macam. Ya kalau misalnya tahu tentang lebih deepnya itu lebih baik lagi. Tapi kalau belum sampai ke situ, at least
tahu lah, oh kita tuh lagi gini loh kondisinya gitu. Kalau misalnya penasaran, cari tahu dunia di mana ya, pantengin terus kayak artikel yang ada di aplikasi Saya Kaya. Kurang lebih Mantap gitu nih Bro sih. Ilham. Benz dan Jadi juga mengingatkan sekali lagi kalau misalnya teman-teman nih tadi kan sempat mention bahwa misalnya 50.000 segala macam 10.000 juga bisa. Kami mengingatkan bahwa investasi reksadana itu lebih ke arah membangun sebuah kebiasaan baru untuk masa depan dan juga untuk generasi berikutnya gitu teman-teman. Jadi jangan dinilai nominalnya berapa, tapi apa yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan dalam perencanaan keuangan itu jauh lebih baik dan berefek positif jangka panjangnya gitu. Dan misalnya ada yang penasaran lagi, kira-kira kebiasaan otomatis itu bisa terbentuk itu berapa lama? Ada penelitian yang menarik, rata-rata kita bisa melakukan atau mengotomatisasi apa yang kita lakukan itu sebanyak 66 hari. Jadi ya biasakanlah berinvestasi sejak dini. oke, Kurang lebih itu komen. saya mau kasih statement nih untuk closing. Boleh. Kenapa? Jadi Bro Ilham, jadi ibaratnya ya, kenapa saya rekomendasikan pakai Saya Kaya? Berinvestasi di Saya Kaya itu adalah sebagian dari ibadah, Bro. Oh, Karena setiap kali kita berinvestasi itu kita berdoa, saya kaya, doa loh. Semoga saya kaya, ya enggak? Jadi berinvestasi adalah sebagian daripada iman ya guys ya. Jadi rutin-rutin, apalagi kalau bisa setiap hari investasi, berarti setiap hari kita berdoa, semoga saya kaya, amin. Saya kaya, amin. Saya kaya, lahir batin. lahir. Itu aja sih dari saya, Bro Ilham. Oke, terima kasih banyak Komen atas waktunya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Jangan lupa untuk mengisi questionnaire juga. Linknya ada di bio Instagram Saya Kaya. Kalau misalnya pengen tahu promo-promo yang menarik, langsung makanya follow Instagram Saya Kaya dan juga pantengin sosial media lainnya. Teman-teman juga bisa membaca artikel-artikel yang ada di aplikasi Saya Kaya. Paling itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Komen. Sehat-sehat Thank you selalu. banget Bro Ilham dan Saya Kaya udah memberikan hari ini secercah investasi dan secercah lagi wisdom untuk kita belajar berinvestasi dan saya kaya. Sama-sama. Thank you. Semoga Thank bermanfaat. you teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore.